Gitu. Yang awal benar, tapi kemudiannya ada pengaruh-pengaruh lain yang menyebabkan dia tidak benar pada penelitiannya. Dan saya yakin bahwa penelitian berikutnya itu nggak akan benar. Masa itu ada di Polda hari ini, ya. Tinggal menunggu diserahkan ke jaksa, ya. Setelah clear nanti pertanyaannya disita nggak sama Polda? Nggak usah mancing saya soal itu. Jangan, Anda nggak bisa berbicara begitu. Narasi yang Anda bangun. Anda mendengar penjelasan saya nggak? Berikan dasar hukum yang benar. Dasar hukumnya. Supaya publik ini yang melihat tahu gitu loh. Jangan narasi yang dibangun. Dasar hukumnya pasal 310, dengar dulu. 310 itu bukan dasar itu yang dimaksud. Lah ini nggak ngerti. Anda kan? yang selalu 310 itu soal pencemaran nama. Ya, yang saya tanya barang bukti yang disita sesuai KUHP pasal 39 sampai 46. Ini yang lama ya. Kita bicara karena masih yang lama. Itu disebut dari hasil tindak pidana. Jadi pramuka, betul? Oh, pakai boleh. Ini maksudnya apa? Ini baru, ini fakta baru nih, yang kemudian dilaporkan ya. Apakah itu kebenaran tidak, itu kita bicara belakangan. Ya, terima kasih. Yang pertama mungkin kaitan masih dengan P21 dulu ya sementara ini. Yaitu bahwa sebetulnya diharapkan penegak hukum khususnya pihak Polda Metro Jaya itu melakukan apa yang disebut dengan Zekerheid, ya, membuat kepastian hukum. Gitu ya, bukan membuat satu kebingungan hukum atau interpretasi hukum gitu seperti yang sekarang terjadi gitu kan, ungkapan dari Direskrimum bahwa ini lengkap gitu kan, kemudian mengutip menurut jaksa gitu kan, tapi kepastian hukumnya nggak ada gitu sampai sehingga menimbulkan pengkritikan. Maksudnya kepastian hukum nggak ada, kan prosesnya berjalan terus, Bang Fadil. Ya, kepastian hukum itu adalah kalau sudah menyebut bahwa ini lengkap P21 ya harus P21 yang lengkap itu gitu, bukan dalam bentuk ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan seperti tadi gitu. Oleh Direskrimum. Tapi kan nggak disebutkan bahwa lengkap P21 oleh Direskrimum kan? Iya, itulah yang membuat kok ngait begitu. Yang menyebutkan kan Bung Jadi Ade. Seharusnya ketika dia berbicara tentang lengkap P21 ya sudah di saat itu. Jangan ada interpretasi yang liar. Jangan nanti liar. Ya, jadi bersayap begitu Bang Aiman. Seperti sekarang terjadi gitu kan. Nah ini saya kira kurang bagus. Sedangkan harusnya penegak hukum itu ya membuat kepastian hukum yang tidak diinterpretasi kemudian walaupun dalam proses gitu. Satu itu. Yang kedua, bahwa jangan ada anggapan bahwa dengan P21 itu kan lengkap itu otomatis gitu kan, bahwa itu proses lanjutan jaksa akan nyambung begitu saja dengan apa yang dilakukan oleh penyidik gitu. Karena ada juga yang namanya P26. Gitu. P26 itu adalah SKPP, surat ketetapan penghentian penuntutan. Gitu. Berarti ada kompetensi masing-masing. Gitu. Kepolisian punya kompetensi, gitu kan, punya penilaian, gitu kan, tentang peristiwa pidananya atau mungkin orang yang melakukannya. Tapi juga kejaksaan punya kompetensi sendiri gitu. Sehingga bisa saja yang dinyatakan pidana di dalam proses penyidikan, tapi nanti pihak waktu proses kejaksaan tidak pidana. Itu maksud saya juga, ini jangan sampai ada penyesatan informasi seolah-olah bahwa dengan P21 clear semua. Maksudnya kalau jaksa belum bicara, yang lain gak usah bicara dulu deh gitu. Itu karena apa? Tadi yang disebut dengan lengkap itu kalau menurut saya checklist. Gitu, baru ini ada lengkap gitu. Tapi jangan dianggap bahwa dengan begitu segera akan ada proses pendakwaan. Tapi saya tanya kepada Anda yakin ini bakal lengkap dan menuju proses persidangan? Kalau saya masih, karena saya termasuk tersangka, ya harus tidak yakin. Gitu, kalau saya yakin artinya itu nggak benar dong gitu kan. Karena saya masih melakukan perlawanan gitu kan. Dan itulah hak
hak dari seseorang yang disangka tadi. Jadi kalau saya menganggap banyak cacat-cacat hukumnya dalam proses itu yang mungkin nanti apakah bisa diangkat di dalam proses pra-peradilan. Karena masih bisa di tingkat kejaksaan juga ada pra-peradilan gitu. Atau mungkin nanti dalam eksepsi kalau sampai ke persidangan. Untuk hal-hal yang cacat-cacat prosedural. Kita akan lakukan itu. Jadi punyalah bahan-bahan untuk itu mah gitu. Jadi karenanya tadi kenapa konklusinya seperti itu Bang Aiman. Ada laporan soal laporan itu apa tadi? Nah, yang laporan itu. Ini agak ngeri-ngeri sedap loh. Nyebut-nyebut pasar pramuka soalnya. Ini maksudnya apa ini? Ini jembatannya dulu. Jembatannya adalah bahwa kalau kita yang sedang bicarakan ini soal-soal aspek kalau saya melihat derivasi Turunan. dari apa? Dari yang pokok. Yang pokok itu ijazah ini asli atau palsu? Gitu kan. Dan inilah yang sejak awal. Kalau Mas Roy 99,9% palsu, kalau Anda? Saya sepakat dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman semua. Bukan berapa persen kalau persentase? Saya tidak melakukan persentase lah. Tapi bahwa Anda yakin itu palsu? Palsu. Oke, 100%. Kalau itu saya tegas, kalau untuk menyatakan itu tegas, palsu. Kalau itu nggak tapi pakai persentase. Persentase tidak. Inilah ya laporan dia. Inilah yang akan kita Makanya buktikan. dikuatkan laporan. Nanti dulu. Ini Dari mana katanya? Dari mana? Ini yang kita begini. Memang melakukan penelitian katanya gitu kan? Ya. Pertama pada aspek digital forensik yang awal. Sejak lama itu sudah lama sekali. Oleh Bang Rismon itu? Jodoh Bang Rismon segala macam. Bang Rismon ini yang kita anggap sebagai. Bang Rismon udah narik diri? Ya itu penyimpangan namanya. Gitu. Kalau menurut saya mah nanti ada. Orang yang nyimpang penelitiannya enggak? Ya saya tidak melihat dia sebagai peneliti yang benar. Berarti penelitiannya nggak benar dong? Nggak benar. Yang awal benar, gitu. Yang awal benar, tapi kemudiannya ada pengaruh-pengaruh lain yang menyebabkan dia tidak benar pada penelitiannya. Dan saya yakin bahwa penelitian berikutnya itu nggak akan benar. Itu ini soal keyakinan. Itu ya soal keyakinan. Soal laporan, boleh nggak? Soal laporan tadi. Laporan itu kaitannya dengan konsistensi kita tentang ijazah itu asli atau palsu. Ini yang pasar pramuka nih? Iya, nanti ke pasar pramuka, gitu kan. Nah, karena itulah maka kita melihat bukan didiskusi soal digital forensik seperti ini, gitu. Tapi ingin kepada siapa yang buatnya, karena itu dasar keyakinan. Karena kita yakin bahwa ini palsu, pasti ada yang bikin palsu. Kalau gitu. Ini logika gini, ini kan logika sederhana. Kalau ini palsu, maka ada yang buat. Ada yang buat. Siapa yang buat palsu ini? Pramuka. Pasar pramuka? Pramuka. Karena apa? Bentar. Siapa Pak? Nanti dulu. Inilah yang kita adu. Jadi sebentar. Jadi ada ijazah, ini keyakinan Bung Rizal ya. Ijazahnya palsu, ada yang buat, dibuatnya di pasar pramuka. Ya, itu yang kita adukan ke Bareskrim. Gitu. Jadi baru ini yang membuat kita adukan ke Bareskrim, gitu ya, dengan pengaduan masyarakat, Dumas, kan gitu, dengan berbagai temuan-temuan. Temuannya diantaranya adalah? Temuannya berbagai informasi yang beredar, seperti misalnya dari itu data-data, misalnya dari acara kita juga ada, gitu kan? Saya diperiksa lagi dong. iNews, enggak. Kalau berita itu adalah alat bukti. Jangan lupa. Kalau seandainya bukti dari sini boleh nggak? Redakturnya diperiksa, saya diperiksa boleh nggak, Prof Henry? Menurut undang-undang pers? Kalau undang-undang pers, maka ketika ada informasi yang keluar dari institusi pers itu dianggap salah, maka mereka bisa melakukan permintaan hak jawab. Yaitu kalau dijadikan barang bukti? Barang bukti apa ini? Barang bukti apapun dalam tindakan pidana. Kalau barang bukti tinggal barang bukti apa dulu, karena gitu kan. Misalnya pernyataan salah satu narsum. Pernyataan narsum itu dilindungi dengan kebebasan berpendapat. Gitu kan, kebebasan berpendapat. Nah, itulah karenanya maka narsum yang diundang selama dia itu adalah
diundang secara resmi, Oke. itu tidak bisa kena ITE. Kalau ITE ya tidak mungkin kena ITE. Tapi bahwa kemudian jadi saksi, misalnya produsernya jadi saksi dan seterusnya jadi saksi untuk dimintai keterangan melengkapi BAP, apakah bisa? Sebenarnya kan kalau pers itu kan kewajibannya adalah cover both side. Betul. Atau kalau ada kesalahan maka ada hak jawab. Ini kan sudah cover both side. Ini menyerang, katakanlah begitu, yang sini adalah menjawab kan begitu. Jadi itu biarkan masyarakat yang menilai sendiri mana yang benar, mana yang tidak. Itulah kebebasan pers, dan kebebasan pers itu bagian dari the fourth estate of democracy. Selama demokrasi itu masih dihargai oleh negeri. Jadi pertanyaan gini, kalau salah satu bukti diambil dari rakyat bersuara dan suatu saat saya dimintai keterangan oleh untuk melengkapi berkas pemeriksaan acara, maka saya berhak untuk nggak datang? Anda punya hak sebagai jurnalis untuk memiliki hak ingkar atau hak tolak. Karena Anda sebenarnya hanya memfasilitasi. Anda bukan orang yang mengungkap kebohongan atau itu. Berarti nanti kalau seandainya dipanggil saya nggak datang ya? Nggak usah datang. Tapi yang saya maksud orang yang mengungkap tadi. Misalnya ini pada waktu itu ada acara namanya Widodo. Mungkin pernah. Waktu itu Widodo menyampaikan di forum ini. Oh iya. Ya, kan narasumber. Iya betul. Itu beberapa bulan lalu ya. Kan misalnya itu. Ya. Berarti itu jadi barang bukti. Itu bisa jadi barang bukti. Kan begitu. Karena walaupun bagaimana. Dari sekian barang bukti apa yang kemudian Anda tarik kesimpulan dari beberapa narasumber di sini misalnya. Sehingga Anda punya keyakinan untuk melaporkan bahwa ijazah itu dibuat di Pasar Pramuka. Ya, kalau dari yang Widodo tadi misalnya, ini dulu lah. Karena bukan hanya itu. Widodo tadi telah menyebut bahwa Jokowi punya tim 6 orang. Ya kan? Di mana dia yang awalnya Widodo itu disebut sebagai orang yang melakukan peran strategis ke Pasar Pramuka. Tapi ternyata dia bantah. Kan begitu. Dia menyatakan saya hanya di tahap kedua. Yaitu tahap setelah pendaftaran kampanye. Yang kampanyenya itu namanya Sigit Widiawan. Kan gitu. Sementara Widodo tidak. Dia menyebut tahap kesatunya itu kan proses persiapan sampai ke pendaftaran itu adalah nama-namanya dia sebut. Tuh ada Anggit Nugroho, ada David. Saya nggak apa-apa karena itu yang saya laporkan. Gitu kan, ada David. Oh, semuanya Anda laporkan itu? Saya laporkan. Apa peran mereka? Apa peran mereka? Nanti dulu karena ini Dumas. Kan? Ini Dumas itu kompetensinya ada di pihak kepolisian untuk memilah. Gitu kan? Melihat nanti mengklasifikasikan mana yang terlibat, mana yang tidak, mana yang hanya sekedar. Bukan, logikanya belum dapat nih. Dari mana kemudian mereka-mereka yang Anda sebutkan itu berperan dalam pembuatan ijazah palsu menurut Anda ya di Pasar Pramuka? Nah itu awalnya dulu. Awalnya Betor Suryadi. Kan begitu. Kita masukkan. Karena Betor menyebut ada tim Solo, tim Jakarta. Dan membuat di Pasar Pramuka menurut Pak Betor. Betor begitu. Gimana Widodo tadi. Tapi Widodo membantah. Kan begitu. Widodo menyebut. Ada 6. 6 yang kemudian 4 yang utama. Nah, kemudian Betor menyebut waktu tim Solo datang ke Jakarta tidak membawa dokumen. Begitu, itu yang dasarnya. Berarti peran 4 ini penting dan strategis. Oh, Anda connecting the dots ya? Nanti dulu kita buat begitu, skemanya, skenario, desainnya gitu kan. Itulah yang kita masukkan ke pihak Bareskrim. Bareskrim karena ini Dumas bukan pelaporan. Kita tidak melaporkan orang-orang itu. Kita sebagai masyarakat mengadu. Gitu kan, Pak Bareskrim, tolong periksa ini. Ini ada beberapa informasi begitu. Nah, video ataupun podcast ataupun hasil seperti kita itu alat bukti. Yang diduga, menurut Anda bahwa diduga maka ada dugaan ijazah ini dibuat di Pasar Pramuka berdasarkan fakta-fakta yang tadi Anda kumpulkan. Fakta-fakta yang kita kumpulkan gitu kan dari berbagai itu ada nama-nama yang variasi. Yang kita berujung, tolong nanti ujungnya periksa 4 orang. Begitu.
yaitu satu Eko Sulistyo yang sering disebut oleh banyak narasumber. Itu belum pernah diperiksa itu? Berapa? Belum pernah diperiksa itu? Belum ada satupun yang diperiksa. Oke, satu. Begitu, oleh karena itu ini hal yang baru yang kita masukkan. Dua, gitu kan, Pak Iman Raharjo yang memang Operasi punya juga. akses nanti ke Pasar Pramuka karena dia punya kios di Pasar Pramuka. Oke. Dan dia adalah tim sedulur relawan sedulur. Mantan Wamen. Mantan Wamen, Ya. gitu kan, Wamen Des. Ya. Gitu. Kemudian 3 Pratikno. Pak Pratik. Pak Pratikno ini yang sejak zaman Pak Jokowi sampai zaman Pak Prabowo masih menjadi menteri. Dan itu bekas rektor UGM, kan begitu. Yang 4 adalah Pak Jokowi sendiri, Joko Widodo, gitu. Karena walaupun bagaimana nggak bisa dilepaskan dari pengguna, gitu kan, atau punya peran-peran yang penting di sana. Itu pada ujungnya, gitu kan, kita sebut begitu. Taruhlah dari 4 yang awal disebut, gitu kan, menuju ke 4 yang akan dituju, dan mohon Pak Bareskrim, gitu kan, karena ini sudah dilaporkan oleh masyarakat, periksa, minta keterangan, begitu. Kalau memang itu nanti bukti ada dan bisa terbukti, dan jangan lupa ada satu poin lagi, bahwa di Pasar Pramuka pernah ditangkap 23 orang jago pemalsu di sana, dokumen 23 orang. Tahun berapa itu? 2015. Oke. 2015 kemudian diproses, bahkan yang 8 orang yang tersangka kemudian terjadi terdakwa sampai terhukum. Terhukumnya itu sampai inkrah Mahkamah Agung, di penjara. Ya. Itu kalau nggak salah visa waktu itu ya? Bukan, dia memalsukan segala rupa. Termasuk ijazah? Termasuk ijazah. Oke. Itu. Yang diawali informasinya dari Menristek Dikti, Pak Muhammad Nasir. Muhammad Nasir punya tim yang datang ke Pasar Pramuka, kemudian ditawarkan timnya itu mau bikin palsu tidak ijazah. Yang nanti sampai kepada konklusi dan digerebeklah, gitu kan, oleh Polda Metro Jaya, dan akhirnya dinyatakan 8 orang sebagai tersangka dan putusannya inkrah. Jadi sangat nyambung gitu informasi ini sampai kepada pelaksanaan tadi. Pak Iman sendiri menurut Sri Rajasa dia bukan pemalsu, tapi dia bisa menjadi pengorder katanya. Yang masukannya di belakang itu, yang jago-jago pemalsuan. Oleh karena itu semuanya perlu diperiksa. Semua periksa sampai kepada konklusinya nanti tidak atau iya. Oke. Gitu. Saya Dan sedikit Pak Iman punya Mas Iman, kos di situ. Pak Iman punya terhadap apa tempat. yang disampaikan